Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Rudi Bonsa di channel YouTube official Awal Media Nusantara. Dan hari ini spesial sekali, di studio Inspirasi kita lakukan live streaming. Dan dengan demikian kita bisa menyapa Sobat Inspirasi secara langsung. Nanti ditunggu komen-komen atau mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan yang menjadi lebih spesial lagi, karena di studio Inspirasi kali ini sudah hadir tamu spesial. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Seperti apa profil beliau? Mari kita saksikan dulu tayangan video profil berikut ini. Selamat menyaksikan. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed.
Inspirasi yang tentunya saat ini sedang menyaksikan YouTube channel dari Awal Media Nusantara. Inspirasi kali ini memang sedikit berbeda dan tentunya kita berharap di studio inspirasi ini sobat-sobat inspirasi yang ada di rumah dalam kondisi sehat, bahagia, dan tetap semangat. Dah, itu tadi profil singkat dari tamu istimewa kita pagi hari ini. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin mengenal lebih dekat dengan beliau. Untuk itu kita akan awali saja segera inspirasi kita pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Priyanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Terima Rudi. kasih Selamat. di tengah kesibukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ini sobat inspirasi yang sedang menyaksikan pagi hari ini Bapak. Ya. Langsung pasti surprise menyaksikan sosok seorang Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Mungkin Bapak bisa sapa dulu Bapak, sobat-sobat inspirasi yang ada di rumah. Ya. Terima kasih Mas Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Luar biasa pagi hari ini, alhamdulillah saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bisa bersama-sama di ruang studio ya, di Sobat Inspirasi Awal Media Nusantara. Ya, di situasi pandemi ini memang lagi online ini sangat perlu bagi kami juga bagaimana kejaksaan memberikan warna, ya, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Inilah salah satunya pada hari inilah saya sebagai diundang sebagai narasumber untuk melihat bagaimana kita kejaksaan ke depan, kejaksaan sekarang dan untuk selanjutnya. Saya kira terima kasih atas undangannya Mas Rudi dan teman-teman, ya, kita bisa bersama-sama bisa melihat nanti mohon tentunya ini yang menyaksikan live streaming bisa memberi komentar lah ya untuk kejaksaan yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Gitu. Baik, itu tadi sapaan yang begitu hangat dari seorang Bapak Priyanto yang beliau ini memang terkenal humble dengan senyumnya yang khas Bapak. Selalu membawa suasana yang hangat seperti itu. Bapak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Tentu saja ini satu jabatan atau posisi yang memiliki peran dan tanggung jawab cukup besar, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, mungkin mengawali inspirasi pagi hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana perjalanan cerita karir Bapak di dunia hukum ini sampai menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah, Bapak. Bisa diceritakan ke sobat-sobat inspirasi. Baik, terima kasih Mas Rudi. Ini memang perjalanan saya ini sudah ya ada 30 tahun untuk mengabdi di kejaksaan. Ini bukan hal yang tiba-tiba saya bisa menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Tentunya kami berawal dari tahun 87 sampai tahun 90 kita pendidikan jaksa. Kalau kita melihat tahun 90 pada saat itu kami pendidikan jaksa dan selanjutnya kami ditempatkan di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat, di Padang, di Pekanbaru, Kalimantan Barat, ya, Lampung, Sulawesi Tengah, Jakarta, dan hampir Jawa Timur, Jawa Tengah. Alhamdulillah pengalaman-pengalaman ini justru saya terapkan di mana untuk bertugas. Saya ingat bahwa menyesuaikan kita di daerah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itulah yang kita melihat dalam rangka penegakan hukum bagaimana di daerah, bagaimana lokal penerapan hukum di daerah dan sebagainya. Itu kita bisa melihat bagaimana selaku penegak hukum itu menerapkan hati, ya, bagaimana keadilan itu bisa diterapkan dengan
kearifan lokal. Itu yang pokok sebenarnya. Bukan kita semena-mena melaksanakan aturan perundang-undangan. Memang itu bijakan kita selaku aparat hukum, salah satunya saya kejaksaan, tentunya bijakan pertama itu. Tapi bagaimana melihat kearifan lokal juga. Kita tahu bahwa penegakan hukum terus kita gencar-gencar sekarang ini, tentu kejaksaan dalam pelayanan publik bukan saja kita menghukum orang, tapi bagaimana menerapkan aturan itu bisa diterima di dalam masyarakat. Contohnya beberapa perkara, banyak perkara pidana umum sekarang. Kita dengan adanya peraturan Jaksa Agung nomor 15 2020 itu tentang restoratif justice. Restoratif justice sudah kita lakukan kurang lebih 1 tahun ini. Untuk apa tujuannya? Ya inilah, kejaksaan dalam pelayanan penegak hukum bukan lagi seolah-olah ya selama ini dianggap kita tumpul ke bawah, ya, runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang kita merubah paradigma. Ya, paradigma itu kita rubah dengan dasar hukumnya, legal standingnya Perja 15, Peraturan Jaksa Agung nomor 15. Banyak hal yang sudah kita lakukan di Jawa Tengah. Contohnya seperti kemarin beberapa bulan yang lalu, seperti anak kandung yang melaporkan ibunya, ya pencurian kecil-kecilan kayu seperti di Karanganyar, di Purwokerto bisa kita selesaikan, kita damaikan. Akhirnya tidak harus ke pengadilan. Penyelesaian hukum itu tidak mesti harus di pengadilan. Kita ada penyelesaian hukum non litigasi, bisa di luar pengadilan. Contohnya seperti ini. Kami lakukan, kita hentikan penuntutan melalui restoratif justice. Tentu ada syarat-syaratnya. Ya, bagaimana yang kita lakukan restoratif justice seperti bahwa tersangka adalah ancamannya tidak melebihi dari 5 tahun. Itu dilakukan oleh seperti faktor umur, kita lihat, lanjut usia, ya, anak-anak di bawah umur, ibu rumah tangga, dan anak yang seperti mencuri suatu misal 9 bahan pokok hanya untuk makan. Ya. Ini kita lihat itu bukan hanya memang dari sisi yuridis normatifnya udah terpenuhi unsur-unsur, tapi bagaimana kita, ya, bagaimana hati kita dalam menuntut keadilan, azas manfaatnya itu yang pokok. Itu Mas Rudi. Ya, artinya selama 30 tahun perjalanan karir Bapak di dunia kejaksaan yang tadi Bapak ceritakan dari pendidikan jaksa di tahun 90 ini, dan sudah menyusuri daerah ke daerah, ini memang karakternya kan masing-masing ya Bapak. Berbeda, betul. Dan betul, mungkin di situ kita perlu beradaptasi, membaca kearifan lokal di sana. Betul. Perilaku, terutama perilaku masyarakat ya Bapak. Sehingga pada saat menentukan apakah ini nanti akan lanjut ke proses hukum atau memang bisa diselesaikan. Artinya restoratif justice ya. Restoratif justice ini yang Bapak terapkan di manapun Bapak bertugas. Betul. Dan beralih ke pertanyaan berikutnya nih Bapak mengenai penghargaan zona integritas wilayah bebas korupsi. Ini termasuk bagian success story dari Pak Prianto ya Pak ya. Mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana Bapak meraih kesuksesan ini. Baik Mas Rudi, itu memang kita terima kasih sekali ya. Memang meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, itu menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ini berdasarkan ini aturan dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Saya setahun yang lalu selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga sudah pernah kita mendapatkan WBK itu. Jadi tidak di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, tapi di Sumatera Barat sebelumnya sudah. Sehingga pengalaman-pengalaman itu saya terapkanlah di Jawa Tengah. Yang selama ini justru notabene Jawa Tengah ini termasuk Kejaksaan Tinggi tipe A zaman itu. Ya, ini tipe A dianggap bahwa itu yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini seharusnya sudah harus benar-benar mumpuni dan bisa menerapkan itu. Apa yang dilakukan? Saya dilakukan dalam mendapat penghargaan predikat zona WBK ini, karena ini konsekuensinya kita kerja dengan ikhlas ya, dan kita ada tambahan dari sisi finansial ya, dan tambahan memang dari negara memberikan tambahan lah biaya, tambahan gaji untuk penghargaan itu. Justru di Jawa Tengah baru mendapat ini. Kalau Sumatera Barat tahun kemarin sudah dapat.
apa yang kita lakukan? Kita melakukan 6 area perubahan. Kita lakukan 6 area perubahan. Oke. Pertama, manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu tentu bagaimana kita merubah pola pikir dan mindset para pegawai. Semua itu tidak gampang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ini satu-satunya seorang pemimpin harus menjadi role model, harus menjadi panutan, harus menjadi contoh. Contohnya kecil-kecil saja kita, disiplin suatu misal. Disiplin kalau kita ogah-ogahan, kita masuk jam 8, sementara anak buah jam 7 atau setengah 8. Itu nggak mungkin itu akan bisa kita lakukan. Ya. Jadi role model jadi peran utama. Saya ingat bahwa melaksanakan tugas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebelum pandemi ini, kira bulan Januari Februari saya itu melakukan sidak ke Kejaksaan Negeri. Jadi tidak kita agendakan untuk kunjungan kerja, tidak. Justru saya tidak mau. Saya sidak. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kejaksaan yang sebenarnya itu seperti apa. Bagaimana pelayanan publik yang sebenarnya. Bagaimana penegakan hukum yang sebenarnya di daerah diterapkan. Kalau kita agendakan, nah ini justru, wah nanti kita settingan dan sebagainya. Kita nggak mau itu. Justru kita melihat, mari kita perbaiki. Gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa, 6 area perubahan yang coba diterapkan. Salah satunya adalah manajemen perubahan itu sendiri ya Bapak, di mana Bapak hadir sebagai role model dan melakukan sidak ke Kejaksaan Tinggi di area Jawa Tengah ini. Luar biasa, dan saat ini tentu saja Sobat Inspirasi masih penasaran dengan program-program Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tapi mohon bersabar karena kita akan jeda dulu setelah komersial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed.
Sobat Inspirasi, ini saat komersial break tadi di studio Inspirasi, ternyata kita bisa jalin suasana yang begitu hidup dengan Bapak Priyanto ini. Dan beliau memang ternyata jauh dari sosok kepala kejaksaan tinggi yang angker dan sebagainya. Memang Bapak ini terkenal sebagai sosok yang humble, begitu dekat dengan dengan semua kalangan ya Bapak. Sebenarnya Bapak sendiri ada di posisi ini dulu pernah terpikir atau bercita-cita sebagai kepala kejaksaan tinggi seperti itu Bapak? Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih Mas Rudi. Memang saya cita-citanya kemarin memang ya nyoba menjadi aparat penegak hukum lah. Tapi nggak jadi cita-citamu jadi kepala kejaksaan tinggi, nggak jadi gitu ya. Tapi itu mungkin jalan hidup. Mas Rudi, saya itu dilahirkan dari orang tua yang guru SD. Tentu cara mendidiknya berbeda dengan anak-anaknya. Saya memang jadi dapat jabatan itu bukan semata-mata itu suatu penghargaan yang luar biasa. Saya tetap kita melayani karena kita aparat penegak hukum. Tentunya ini yang spesifik aparat penegak hukum. Tentu ASN juga aparat sipil negara. Kita tidak sekarang berubah sudah paradigmanya. Bukan kita harus dilayani, tapi kita melayani. Bagaimana sepanjang kita melayani, tapi tidak berarti kita melayani harus terus nyapu. Kita tidak melayani bagaimana tugas dan fungsi kita itu bisa dijalankan masyarakat dengan baik. Yaitu kita layani dengan baik. Kita tidak menekan, tidak semena-mena, tidak arogan dan sebagainya. Itu yang menjadi utama. Dan kita tahu bahwa jabatan dan pekerjaan itu suatu ibadah. Kami menerapkan itu kepada seluruh pegawai dengan ikhlas, bekerja dengan ikhlas. Akhirnya itu tadi sudah dapat penghargaan seperti itu karena bagaimana kita mendekatkan pegawai itu untuk bekerja dengan ikhlas ya. Susah ya. Bagaimana meningkatkan integritas manusia ini susah. Lebih-lebih sudah tertata dari sejak lahir. Itu bagaimana kita sedikit-sedikit kita dengan merangkul gitu. Itu yang jadi senjata saya bahwa bagaimana masyarakat atau bagaimana anak buah itu bisa melihat kita. Ya, bisa kita rangkul, bisa kita. Tapi di saat kita itu prinsip ya tegas, kita tidak bisa main-main gitu. Maksud saya, ya mari kita sama-sama bersama-sama kita untuk menjaga marwah kejaksaan. Kalau kepada bawahan seperti itu, dan kepada masyarakat juga, saya mohon tentunya ada masukan-masukan. Kita demi kemajuan kejaksaan ini ya. Kejaksaan ini milik semua orang, milik masyarakat. Banyak sekarang milik semua orang. Ya. Artinya tetap diharapkan Sobat Inspirasi ada masukan-masukan positif ya Bapak. Tentunya yang membangun Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya Pak. Lebih baik lagi. Seperti itu. Dan mungkin dalam institusi maupun di luar institusi kejaksaan, semangat apa sih yang Bapak coba sampaikan kepada masyarakat atau mungkin di level aparatur sipil negaranya juga itu seperti apa Bapak? Ya di sisi internal, kalau internal dulu kita tegaskan bahwa internal memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, tentunya bagaimana koridor-koridor hukum dalam melayani masyarakat. Kepada masyarakat tentu kita sampaikan bahwa tugas dan kewenangan kejaksaan itu diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Mas Rudi. Ada di dalam pasal 1, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Itu aja. Bahwa kejaksaan itu bukan hanya menuntut saja, menyidik, menuntut dan sebagainya. Tidak. Ya, ada di situ bidang intelijen memberikan pencegahan, ya, memberikan pengawalan kemarin, pengawalan investasi, pengawalan proyek strategi nasional dan sebagainya. Ada jaksa pengacara negara, itu satu bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, itu yang kita sebar bahwa silahkan menggunakan jaksa pengacara negara karena sudah pendidikan khusus jaksa pengacara negara itu sudah kredibel bahwa pikiran-pikirannya JPN itu tidak akan merugikan keuangan negara. Jadi bagi pemerintah, ya, BUMN, BUMD maupun aparat di daerah,
silahkan menggunakan jasa pengacara negara untuk dalam rangka pembuatan legal opinion. Pendapat hukum dulu kalau ragu-ragu, bupati, ya gubernur, silahkan ke instansi vertikal. Kalau ragu-ragu membuat pendapat hukum. Nanti pendapat hukum itu tinjauannya adalah yuridis normatif. Terakhir nanti akan saya memutuskan bahwa itu seperti apa di dalam pendapatan. Di samping itu melakukan pendampingan. Mari masyarakat tentu bersemangat apabila memerlukan pelayanan hukum, juga kami siap untuk memberikan pelayanan hukum. Lebih-lebih waktu pandemi ini tentu dibatasi dengan online ya, dengan tatap muka. Kalau dulu sebelum Maret saya mengadakan di mana-mana, waktu Car Free Day, ke daerah-daerah dan sebagainya kita jemput bola kita, seperti itu. Luar biasa, Pak. Banyak. Ya, memang layak dan pantas seandainya akhirnya penghargaan sebagai zona integritas bebas korupsi ini dari korupsi kita peroleh khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah. Ini menarik sekali sosok ketua atau kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah ini. Kita akan ngobrol dengan beliau lebih lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Kita ada commercial break dan tetaplah menyaksikan Inspirasi. Jangan kemana-mana. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed.
lagi bersama acara paling spesial kita, Inspirasi, di channel YouTube Awal Media Nusantara. Terima kasih kepada Sobat Inspirasi yang masih setia menyaksikan tayangan ini. Semoga banyak hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, kita pelajari dari obrolan bersama Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di studio Inspirasi kali ini. Pak Prihanto, berlanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah tentu saja tidak hanya suka saja, hal-hal yang menyenangkan saja yang Bapak hadapi, tapi di lapangan tentu Bapak banyak menjumpai hal-hal yang memprihatinkan, kurang menyenangkan dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa ceritakan dari hasil kunjungan Bapak selama ini. Ya, baik, terima kasih Mas. Sobat Inspirasi, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa memang jadi kepala itu bukan suatu hal yang terus kita menjadi untuk egois dan sebagainya, ya. Kita beberapa kali kunjungan ke daerah, tentu ini kita resap, ya, banyak keluhan-keluhan tentu dari sisi pelaksanaan pekerjaan. Kalau pelaksanaan pekerjaan, saya kira dari daerah cukup mumpuni, ya, cukup mumpuni karena aturan-aturan sudah jelas. Sekarang ini sedang gampang, banyak yang dipakai melalui online dan sebagainya. Kalau memang kurang, tidak tahu dan sebagainya, minta tanya ke pimpinan, sudah cukup bisa melalui dengan video conference dan lain sebagainya. Yang kita waspadai adalah bagaimana masih banyaknya oknum-oknum tentu, ya, oknum-oknum kejaksaan, ya, di daerah manakala ada, yang sekarang saya kira sudah menurun jauh, karena bagaimana kita melihat kejaksaan ke depan, di samping memang dari sisi gaji sudah cukup, ya, tapi tentu ini tidak puas dengan gaji itu saja. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan integritasnya. Integritas ini yang pokok. Ya. Memang kita yakin bahwa di daerah masih ada oknum-oknum, ya, Sobat Inspirasi. Tapi saya tidak diam juga bahwa kita penguatan pengawasan terus kita lakukan. Ya. Kita sering melakukan pengawasan-pengawasan yang kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan LSM dan sebagainya. Ini diatur di dalam peran masyarakat. Mari kita sama-sama. Apabila masih ada oknum-oknum, tentu ini secara hierarki tolong nanti disampaikan melalui ke saya, ya, dalam rangka pembinaan. Karena manusia ini tidak lepas dari kekilafan dan ya, kekilafan. Tapi yakinlah, saya akan berbuat terus dalam rangka pengawasan-pengawasan. Dan kita meningkatkan SDM kejaksaan ini bukan hanya di dalam saja. Kita merekrut juga, kita ajak kerjasama universitas-universitas kita, ya, seperti universitas di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang. Bagaimana kita meningkatkan juga mahasiswa, bagaimana dipadukan antara ilmu akademik dengan praktisi. Kita padukan di meja kampus atau misalnya dengan unsur dan sebagainya. Itulah yang kita lakukan. Tapi tentu masyarakat kita menghimbau jangan pesimis lah dengan kejaksaan. Tentu ini kita lakukan perubahan-perubahan. Saya kira yakin banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh teman-teman kita di daerah. Ya. Banyak pengawalan-pengawalan, bagaimana melakukan penegakan hukum yang baik, saya kira itu. Yang penting dalam penegakan hukum itu asas manfaat, yang saya tekankan asas manfaat, dan lihat hati nurani kalian dalam rangka penegakan hukum. Itu yang kita tekankan kepada masyarakat, saya kira, kepada pegawai kejaksaan seluruh Jawa Tengah ini. Luar biasa, asas manfaat yang diutamakan, terlebih membentuk integritas dari unsur kejaksaan, ya Bapak. Ya, meningkatkan integritas. Artinya kalau saat ini kita masih menjumpai oknum-oknum di wilayah-wilayah ini, memang tetap menjadi PR dari kejaksaan, ya Bapak. Ya. Artinya untuk penguatan pengawasan wilayah ini juga terus ditingkatkan agar pelayanan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah akan semakin meningkat. Ini masih kembali lagi dengan tadi nih Pak, predikat zona integritas wilayah bebas korupsi, dan ternyata Bapak meraih penghargaan ini tidak saat di
Sumatera Barat tempat Bapak bertugas sebelumnya sudah bisa meraih ini. Sebenarnya kiat-kiatnya apa sih Pak yang Bapak terapkan untuk memimpin dua kejaksaan tersebut? Ya. Mas Rudi, itu tadi dari awal saya sebutkan ada 6 area perubahan ya. Pertama manajemen perubahan, terus penataan tata laksana. Penataan tata laksana juga kita lakukan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Itu yang kita tingkatkan karena situasi sekarang ini kan harus berbasis IT. Ya kalau jaksanya nggak bisa, ya gimana kita cepat melayani dengan cepat, ya. Terus penguatan pengawasan tadi, penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi kita harus bisa bertanggungjawabkan kinerja kita ini selama ini harus bertanggung jawab. Jangan hanya ngasal nanti temuan BPK hasilnya nanti ya, dengan catatan dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini peningkatan kualitas pelayanan publik ini baik nanti dari pelayanan infrastrukturnya kita benahi, mentalnya yang melayani, terus integritasnya dan sebagainya ini. Kita buat setiap kantor saya buat ada inspirasi hukum lah. Disitulah masyarakat bisa bertanya di situ, bisa segala sesuatu ada sharing di situ. Kita siapkan di kantor dengan ruangan yang cukup, saya kira itu. Di luar kalau situasi sekarang saya membuat justru di Kejaksaan Tinggi Jateng kita di luar karena situasi pandemi. Kita membuat sejenis kayak seperti kafe tapi untuk inspirasi hukum ya, untuk melayani masyarakat, tukar pikiran dan sebagainya. Kita dekat dengan masyarakat tentunya. Itu yang trik-trik yang saya lakukan dalam rangka mendapat wilayah bebas. Berarti di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah ada semacam kafenya seperti itu ya? Ya, sejenis tempat duduk kafe dan luar kita biasa. ada. Itu tadi sosok Bapak Priyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, berbagai upaya mendekatkan Kejaksaan Tinggi kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terlebih untuk bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Luar biasa sekali, dan kita masih berlanjut bincang-bincang kita di Inspirasi kali ini, namun kita akan jeda dulu untuk komersial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini, banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I
Halo Sobat Inspirasi, tentu masih setia menyaksikan tayangan Inspirasi kali ini. Karena spesial sekali, hari ini kita kehadiran tamu Bapak Prianto. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Banyak sekali terobosan-terobosan yang beliau lakukan selama memimpin di Provinsi Jawa Tengah ini. Salah satunya adalah beliau menginisiasi 2 universitas negeri di Jawa Tengah. Ini ada Pusat Studi Adiaksa di UNES dan Pusat Kajian Kejaksaan di Fakultas Hukum Undip. Boleh diceritakan apa Baik. ini, Bapak? Ya, Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan Sobat Inspirasi, memang ini ada 2 hal yang sementara ini, 2 hal ya yang kami lakukan, suatu terobosan yang untuk mengkaji bagaimana kejaksaan ke depan. Pertama dengan Universitas Negeri Semarang, saya menggunakan nama Pusat Studi Pusat Adiaksa. Studi Adiaksa. Untuk apa? Itu untuk mempelajari bagaimana kejaksaan di dalam, bagaimana struktur organisasi ke dalam dengan mahasiswa. Kita gabungkan mahasiswa biar tahu bahwa inilah kejaksaan di dalamnya seperti ini, gitu loh ya. Banyak fakultas hukum ya sudah tamat, ya sudah cum laude dan lain sebagainya, tidak tahu bagaimana kejaksaan di depan, bagaimana nomenklaturnya, bagaimana tugas dan wewenang kejaksaan, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana menegakkan hukum yang baik, bagaimana menegakkan keadilan, ya. Di ilmu-ilmu hukum banyak asas-asas, termasuk asas manfaat. Bagaimana penerapan asas manfaat dalam rangka penegakan hukum. Ini nih yang kita lakukan di UNES. Nah, dengan Undip kita pusat kajian, ya, pusat kajian Fakultas Hukum Undip dengan kejaksaan. Jadi disebut dengan PUJI, pusat kajian. Ini kita kaji produk-produk hukum kejaksaan ini kita kaji bersama-sama mahasiswa, bersama-sama dengan Fakultas Hukum yang dianggap netral. Jadi peraturan Jaksa Agung misalnya dengan kemarin peraturan Perja nomor 15 tentang restoratif justice. Kita kaji di sana, ya. Produk-produk hukum banyak yang kita kaji sehingga apabila terjadi kelemahan ya kita tinjau kembali dan lain sebagainya. Ini yang dengan Undip karena Undip terkenal dengan universitas yang sudah ya kredibel. Nah, ini. Yang terakhir ini kita wacana dengan Universitas Jenderal Sudirman dengan UNSUD ya. Di Purwokerto. Di Purwokerto. Ini juga kemarin alumni-alumni juga sudah menyebar kemana-mana. Ini kita rangkul lagi. Ya bagaimana kita membuat suatu kajian. Kajian apa lagi? Kajian ilmu kejaksaan. Ya, ilmu kejaksaan apa yang ke depan yang harus kita olah dengan UNSUD ini. Gitu. Jadi banyak kita kerjasama. Kemanfaatan kejaksaan di daerah itu bisa dimanfaatkan oleh universitas-universitas. Artinya walaupun belum mungkin nanti sudah selevel mahasiswa pun pengetahuan tentang apa itu kejaksaan masih juga belum terlalu dalam ya Pak? Ya belum, saya kira itu masih kulit-kulitnya saja dari sisi teori ya. Memang sudah ada di dalam kurikulum ada peradilan semu. Memang itu peradilan semu, tapi bagaimana peradilan yang sebenarnya? Kita juga ngajak kepada universitas, mari magang di tempat kita, magang ya, ikut. Jadi fakultas hukum yang semester 6 ya, semester 6 dan semester 5 mungkin kita ajak magang 6 bulan, selama 6 bulan kita tunjuk mentor dengan surat perintah saya, ikut jaksa-jaksa ke persidangan. Inilah bentuk penegakan hukum yang sebenarnya itu langsung seperti ini. Ya praktek dia langsung, itu yang saya imbau kepada semua rektor saya kira. Ya, ini ke Unisula nanti juga belum ke Salatiga mungkin sama-sama. Keberadaan kejaksaan itu bisa dimanfaatkan. Saya kira karena berbeda cara pandang memang di dalam akademik gitu, dan praktis hukum ini berbeda. Inilah penerapannya sehingga bisa digandengkan kita. Itu baru di. Menyinggung Salatiga ini ada Fakultas Hukum di Universitas Kristen Satyawacana mungkin. Oh iya, masih juga nanti kita ke sana. Kebetulan saya asal Salatiga Bapak. Wah ini ya. Tunggu kehadiran kejaksaan tinggi di kota saya tercinta juga ini. Oh ya, kita padu kita. Ya. Baik, luar biasa ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bapak Prianto saat menjabat di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah ini. Ini beralih ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Terkait dengan
program dari Bapak Presiden tentang percepatan ekonomi nasional. Ini bagaimana Bapak merespon program dari Bapak Presiden ini, Bapak? Ini benar-benar kami salah satu aparat penegak hukum ya, salah satu penegak hukum benar-benar merespon pernyataan Bapak Presiden. Ya. Bagaimana kita mengawal dana PEN ini sampai kepada tepat sasaran, ya, kepada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita bekerja sama juga dengan BPK, ya, bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang bagaimana kita bukan merecoki, kita mengawal justru ini biar sampai ke sasaran. Ada infrastruktur yang berkaitan dari dana PEN, kita kawal dengan baik. Tujuannya apa? Agar pembangunan itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tepat sasaran. Dana PEN UMKM ini walaupun sedikit-sedikit kalau nggak kita kawal, hilang. Uang nggak disampai. Nah, kita nanti cross check ya sebetulnya di lapangan dana apakah sudah benar ke tepat sasaran. Itu yang tugas-tugas kita mengamankan. Lebih-lebih kita di dalam rapat kerja nasional kejaksaan itu Bapak Presiden menyatakan bahwa wajah penegakan hukum itu adalah di tangan kejaksaan. Ini berat bagi kita. Wajah penegakan hukum, bagaimana kita merubah penegakan hukum dengan baik. Ini di tangan kejaksaan karena kita salah satunya mempunyai tugas yang sentral dalam penanganan perkara kita. Semua kan masuk kejaksaan, dari kepolisian masuk kejaksaan, dari bea cukai masuk kejaksaan, pajak masuk kita. Posisi sentral inilah kita manfaatkan benar-benar bahwa kita profesional dan jaga integritas kita. Yang beberapa tahun lalu harus menyapu orang, harus sapu sendiri yang sudah bersih dulu baru kita menyapu orang. Ini sudah kita lakukan lah, saya kira. Baru jangan pesimis lagi lah dengan kejaksaan, saya kira ya. Luar biasa, mungkin mewakili Sobat Inspirasi yang saat ini menyaksikan channel YouTube Awal Media Nusantara juga merasa lega karena ternyata dana percepatan ekonomi nasional ini mendapat pengawalan yang cukup ketat dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan BPK dan sebagainya ya Bapak. Oh, ya. Dan ini kita masih berlanjut di acara Inspirasi, namun sekali lagi kita harus jeda untuk komersial break berikut ini. Tetap bersama Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules.
Sobat Inspirasi, bagaimana obrolan pagi hari ini? Tentu saja sangat menarik, bukan? Karena hari ini kita banyak sekali membahas, menambah informasi kita tentang apa itu kejaksaan tinggi. Dan tentu saja himbauan kami, jangan terlalu pesimis lah dengan kejaksaan, karena kembali kita tetap menerapkan asas manfaat, di mana kita juga menampung semua aspirasi dari masyarakat tentang hal-hal yang positif yang bisa untuk membangun kejaksaan tinggi. Untuk itu jangan lupa ya, selain menyaksikan Anda juga bisa komen di bawah sini ya. Nanti Pak Priyanto juga akan banyak tahu nih Pak aspirasi dari teman-teman, khususnya Sobat Inspirasi tentang Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Kita berlanjut di segmen terakhir ini, ada 2 pertanyaan untuk Bapak Priyanto. Ini Bapak, 2 pertanyaan terakhir di sesi ini. Sebenarnya kita pengen ngobrol banyak, cuman sekali lagi waktu juga yang membatasi kita Bapak. Betul. Yang pertama nih Pak, ini kan kita juga tahu bahwa kita saat ini menghadapi pandemi yang bersifat global. Dan di Provinsi Jawa Tengah, di Kejaksaan Tinggi tentu saja juga tidak bisa lepas dari kondisi ini. Nah, apa nih gaya kepemimpinan seperti apa yang Bapak terapkan untuk situasi yang dan kondisi yang spesial ini Bapak? Baik Mas Rudi, saya dari sisi internal tentu saya menerapkan prokes yang ketat kita ya. Di dalam itu termasuk kejari seluruh Jawa Tengah. Prokes yang ketat. Seperti di Kejaksaan Tinggi, untuk menggunakan lift tidak nekan tombol lagi. Kita coba pakai injek kaki, walaupun itu seperti manual, tapi injek kaki kan sudah. Ya, cuci tangan dan sebagainya. Kita ukur suhu di kantor, pasti ukur suhu yang monitor langsung bisa kita tahu. Jadi untuk internal, untuk eksternal tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk terus walaupun sekarang mari kita galakkan, memang sudah sukseskan vaksin Sinovac ini. Sebagian vaksin Sinovac sudah dilakukan, hampir berapa persen untuk masyarakat. Untuk penegak hukum kita juga sudah. Jadi, tapi jangan puas dengan vaksin Sinovac. Ya. Konon ada varian baru seperti B117 dan sebagainya. Mari kita hidup dengan prokes. Kita hidup dengan prokes. Tetaplah kita lakukan, karena kita tahu bahwa virus ini tidak bisa kita lihat, ya, tidak bisa kita raba dan sebagainya. Tergantung kedisiplinan kita, Mas Rudi. Ya, kalau kita mau nggak disiplin, nganggap remeh, ya cilakalah. Ya. Kita terapkan itu, seluruh internal kita, tetap prokes kita lakukan, untuk masyarakat kita himbau. Walaupun sudah sebagian memang sudah vaksin Sinovac kedua, ya, tapi itu tidak menjamin. Mari kita tetap hidup dengan prokes yang baik, gitu saya kira. Satu pesan yang luar biasa untuk seluruh masyarakat tentunya, di mana untuk di internalnya tentu saja protokol kesehatan COVID-19 ini diterapkan secara ketat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Namun juga himbauan untuk masyarakat tetap menghindari kerumunan, ya, walaupun ya Bapak. Terus tetap menggunakan masker, dan kita tidak bisa mengandalkan dengan operasi justisi saja, Mas. Kita sering rapat-rapat aparat penegak hukum untuk menerapkan operasi justisi sampai ke kantor-kantor gitu. Karena klaster keluarga dan begitu, operasi justisi. Tapi tidak bisa kita semena-mena hanya keras itu. Yang penting adalah menghimbau, juga menyadarkan masyarakat untuk prokes sudah cukup saya kira. Ya, saya kira untuk tidak berkerumunan, tidak terus berjualan enak sendiri. Yang penting kita. Kalau hanya penegakan hukum itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi memang wajib dilakukan karena untuk biar jerah masyarakat itu, ya. Namun yang lebih penting tentu membangun kesadaran dari masyarakat. Nah, ini yang benar-benar terakhir nih Bapak. Pesan dan saran kepada generasi muda, khususnya sobat-sobat inspirasi mungkin yang saat ini sedang ada di bangku kuliah di fakultas hukum. Seandainya nanti ingin terjun di dunia kejaksaan ini, seperti apa Bapak? Ya, saya himbau kepada sobat inspirasi, terutama fakultas hukum ya. Di luar fakultas hukum bisa, tapi tidak bisa menjadi jaksa ya. Yang khususnya fakultas hukum, dalam waktu tahun ini menurut informasi Menpan RB, saya kira itu ada penerimaan
pegawai, ya, Wow, jaksa maupun non jaksa. Ayo, para fakultas hukum siapkan diri, ya, belajar dengan baik, penuh dengan ilmu yang baik, ya, termasuk ilmu hukum maupun pengetahuan umum. Jangan mengandalkan ada oknum-oknum nanti akan meluluskan, tidak ada itu. Coret mulai sekarang. Coret, ya. Mulai sekarang. Jadi siapkan diri untuk masuk berkompetisi dengan kejaksaan, terutama lebih-lebih yang cum laude, ya. Jangan membanggakan cum laude-nya, tapi belajar lagi. Itu saya kira. Ya. Ini satu Fakultas pesan Hukum. penutup luar biasa dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sekali Baik, Bapak. Mas Rudi. Tentu saja Sobat Inspirasi bisa mengambil manfaat dari obrolan kita pagi hari ini, Bapak. Alhamdulillah, Dan amin. tentu saja Ya. nanti di kesempatan-kesempatan lain kita akan menyapa Sobat Inspirasi. Mungkin nanti bisa di forum yang lebih tatap muka langsung. Ya, gitu boleh. Bapak. Ya, Sepanjang ada saran dari ini netizen ya, dari kita tunggu ya komen-komennya kita ya. bisa, kalau bisa lanjutkan. Kalau tidak ya alhamdulillah. Terima kasih Bapak Baik, sekali lagi. baik. Oke, makasih. Tim Inspirasi dan juga Awal Media Nusantara, satu kehormatan Bapak bisa hadir saat ini. Dan akhirnya kita harus menutup Inspirasi kali ini. Sobat Inspirasi, teruslah menyaksikan episode-episode dari Inspirasi dan bersiaplah untuk terinspirasi. Saya Rudi Bonsa yang memandu acara pagi hari ini dan juga Bapak Prianto selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.